dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan, setiap penguasa diingatkan untuk senantiasa melihat bahwa kekuasaan itu berasal dari Allah, sehingga pertanggungjawaban atas kekuasaan itu sungguh-sungguh harus dibuat demi keselamatan bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang ingin dan bahkan berlomba-lomba untuk menjadi seorang yang berkuasa, seorang yang terhormat, seorang yang besar. Bahkan ketika kita melihat setiap kali pilkada atau pemilihan kepala rorong, kepala desa, orang-orang mulai berkampanye untuk mendapatkan suara yang terbanyak. Dan akhirnya mereka menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pembesar, menjadi seorang penguasa. Namun seringkali setelah menjadi pemimpin, menjadi penguasa, menjadi pembesar, lupa bahwa rakyatlah yang memilih mereka. Sehingga kekuasaan itu bukan digunakan untuk melayani rakyat, tetapi malah menindas. Akan datang waktunya mereka yang berkuasa dan menindas akan dihukum. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, senada dengan itu kita bisa mengambil pesan dan makna dari bacaan Injil hari ini tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Menyebut nama Yesus sebenarnya agak jarang kita temukan dalam Injil. Namun ketika 10 orang kusta ini menyerukan dan menyebut nama Yesus, mereka percaya bahwa keselamatan diperoleh dengan menyebut nama Yesus. Dan apalagi ketika mereka mengatakan, "Kasihanilah kami." Sadar atau tidak sadar, kata-kata 10 orang kusta inilah yang juga sering kita ucapkan dalam perayaan Ekaristi. Pada bagian seruan tobat kita katakan, "Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami." Ternyata itu adalah jeritan orang kusta. Bahwa kita menyadari kita orang-orang berdosa dan mengharapkan belas kasih Allah. Dan kita percaya Yesus tidak pernah menolak untuk mengasihani kita karena Dia Maha Rahim. Ketika ke-10 orang kusta itu berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami," Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Perintah Yesus ini mengandung janji penyembuhan. Yesus bisa saja langsung membuat mereka sembuh saat itu juga. Tetapi Yesus ingin tahu kesungguhan kepercayaan ke-10 orang kusta itu. Karena kepercayaan tanpa ketaatan sesungguhnya adalah iman yang semu. Kita mengatakan, "Aku percaya pada Tuhan," tetapi kita tidak taat pada perintah Tuhan untuk melayani sesama, melayani gereja. Itu hanya sekedar lip service, hanya di bibir saja. Saudara-saudari, sejenak kita ingat peristiwa Naaman dalam perjanjian lama dalam kitab 2 Raja-Raja. Bahwa Naaman tidak langsung disembuhkan ketika dia datang kepada Elisa. Dia disuruh untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Jikalau Naaman tidak pergi dan tidak patuh, ia tidak akan pernah sembuh. Maka ke-10 orang kusta itu ketika mendengar Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam," mereka taat. Mereka pergi. Nah, dalam perjalanan ternyata mereka menjadi tahir, menjadi sembuh.
Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan mereka sembuh, ternyata salah seorang dari mereka, tidak disebut namanya, melihat dia telah sembuh, dia tidak pergi kepada imam, tetapi kembali kepada Yesus. Dan di hadapan Yesus dia tersungkur. Dia menyadari pada awalnya dia datang kepada Yesus berseru dan berteriak dalam keadaan sakit. Tetapi sekarang dia datang lagi kepada Yesus sebagai orang yang sudah sembuh. Jelas dia kembali kepada Yesus karena percaya pada Yesus. Dan dia mengucap syukur. Dari tindakan satu orang kusta yang kembali dan tersungkur di depan Yesus, kita bisa menangkap pesannya bahwa perintah Yesus tidak dipahami secara harafiah. Di balik perintah Yesus ada pesan, siapa aku bagimu? Karena itulah dia dipuji oleh Yesus dalam Injil hari ini. Dan orang itu adalah seorang Samaria. Seorang yang dipandang rendah. Namun yang 9 orang itu tidak pernah kembali. Tersirat, saudara-saudari, bahwa Yesus berharap ke-10 orang ini kembali dan membangun relasi dengan dia. Ternyata yang datang atau kembali hanya 1 orang. Mereka seharusnya datang lagi untuk memuliakan Allah setelah mengalami kesembuhan. Ke-9 orang itu kehilangan peluang emas untuk semakin dekat dengan Yesus dan melihat kemuliaan Allah yang lebih besar dengan menjadi murid Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan-bacaan hari ini kembali kita disadarkan bagaimana kita mengalami kelimpahan rahmat dalam hidup ini. Ketika kita memohon dan Tuhan mengabulkan, tetapi seringkali kita lupa datang kembali untuk mengucap syukur dan semakin mengenal Yesus dalam hidup kita. Kerajaan Allah terbuka untuk semua orang. Misi gereja pertama-tama adalah menyadari bahwa Kristus adalah juru selamat seluruh umat manusia. Dalam pembukaan Sinode Para Uskup tanggal 17 Oktober 2021 yang lalu, telah dicanangkan agar gereja kita menjadi gereja sinodal. Gereja yang mendengarkan. Gereja yang berjalan bersama agar suara Roh Kudus semakin didengarkan. Gereja hadir untuk menyapa orang-orang, mendengarkan orang-orang yang selama ini kurang didengar, bahkan diabaikan. Mereka yang terpinggirkan, mereka yang terluka dan tersakiti oleh gereja. Maka semoga saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada kita khususnya yang saat ini diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin, mampu melihat rencana Tuhan dalam hidup ini. Semoga semakin banyak orang yang disembuhkan dari penyakit-penyakit kusta, dari dosa-dosa kejahatan mereka, dan kemudian datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Semoga lewat kehadiran kita juga orang-orang mengalami pertobatan. Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Dan sekarang gereja diberi kuasa untuk mengatakan ini, agar semua orang tanpa kecuali memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati segala niat-niat baik kita, usaha-usaha kita untuk datang kepada Tuhan Yesus, bersyukur kepadanya, dan menggunakan segala sarana-sarana duniawi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.